Salam sade, salam cuan. Merah lagi Marona. Sorry agak telat hari ini buat video. Saya baru nyampe rumah, baru nyampe cuci muka bentar. Agak capek tadi pagi, agak urusan dikit, ya. Jadi tadi malam agak dibanting dikit lagi ya. Sempat ke 42 seratusan tadi dailynya tadi pagi kalau nggak salah nutupnya di 42,2 ya. Uh, Bagus sih dia nutupnya di situ. Jadi kondisi sekarang market cap 1,96, BTC dominance rada menguat 41,1. Ini BTC di 42,59, hampir 42,6, minus 2,48. Tapi ini posisi dia merah sideways. Jadi kita lihatlah hari ini weekend ya, volumenya juga mengecil, ya kan? Nggak ada gimana lah, berita juga semua ini ya, next targetnya kalau kita lihat sosnya dia dipecah ini harusnya bisa ke 40 ini ya. Dan kita lihatlah hari ini close-nya, hari ini juga terakhir itu BTC conference sampai tanggal 9 ya. Habis nutup gimana, apa ada yang buang barang lagi, ya kan? Itu udah habis party-party para BTC Maxi. Itu bukan Moonboy. Kalau di BTC Conference tuh banyak Maxi ya, BTC Maxi. Pokoknya BTC, whatever, Bitcoin number one buat mereka ya. Saya dengar sih beritanya banyak yang nggak puas juga sih. Lihat banyak tingkah laku yang norak gitu ya, party ya kan. Tapi saya lihat berapa ini juga nggak tertarik lah pembahasannya. Yang agak berisi pembahasan cuma si Cathie Wood sama si Mike Saylor ya, Michael Saylor ya, mereka agak bobot lah. Kalau yang lain nggak. Apalagi itu Jack Mallers lihatnya pun muak saya, yang promote dia punya payment Bitcoin Lightning itu, Strike itu untung. Kalau misalnya di rumah saya ada anak-anak, saya nggak bakal nonton banyak ngomong bahasa kotornya. Jadi saya lihat juga, aduh, Amerika kok anak mudanya sekarang juga kayak anak Indonesia ya, banyak anak muda sukses gitu, buat uang lah mereka di kripto, juga tingkah laku jadi norak, sombong gitu. Saya paling gede kalau lihat yang bergaya gitu, ya kan. Tapi kalau yang prof gitu, yang low late apa gitu, kita lihat enak, mereka bilioner sukses juga nggak ini ya, nggak pamer kayak misal ya, beda lah kalau kadang latar belakang dari mana gitu ya. Kita lihat kalau yang pos-pos bener-bener ini yang sukses kayak si Gary Gavin ya kan, Vitalik, lihat tuh cara mereka ngomong tuh beda dengan si Jack Mallers itu kemarin. Aduh, saya ngeliat dia ngomong langsung saya ini ganti channel aja, muak. Pikir bebobat ya, nggak ada, cuma banyak bahasa kotor, agak show up gitu, nggak berisi lah ya. Memang dia punya aplikasi strike-nya lumayan sih, Lightning bagus, cepet gitu transaksi, tapi ya nanti kedepannya banyak juga yang begitulah. Payment ini banyak lah, masing-masing andalkan kecepatan sama biaya fee yang murah gitu ya, bakal ada nanti ke depannya. Sama anak muda ini terlalu sombong gitu, kurang suka saya lihat. Ya kita lihat market ini aja lah, gimana hari ini nutupnya, terus ini weekly weekly-nya nutup, apakah dia akan ke 40 ya kan. Kalau dia weekly-nya bisa nutup di 40 sekian gitu, itu masih ini potensi ke bawah ini ya. Apalagi kalau dia jebol di bawah 40, wah itu yang pegang bear makin makin
makin gemuk, makin cabi aja ya. Gua tadi lihat ada yang masih hold coin udah mulai agak senyum, kemarin stres nanya, sekarang kok ada yang udah karena yang DCA udah kejemput kan, yang melakukan dollar cost averaging udah ini, thanks, gua rasa rilis, lepas dari beban gitu ya, jujur. Kemarin lihat ini, makanya saya sih nggak pusing, saya punya ini, saya aturnya pas gitu ya. Yang saya takut yang sangkut-sangkut ini yang agak gimana. Tapi tadi lihat komen banyak yang udah kejemput, ada yang udah senang, ada yang Om, biar aku udah cabi kelihatannya, syukurlah. Tapi ya inilah, ada yang pikir kita berharap bearish. Bukan berharap, kita kan nganalisa market. Kalau market ini masih ada faktor ini ya kan kebawa gitu, masih kondisi market ekonomi nggak jelas gitu ya. Belum lagi ini nanti Rabu ini CPI pengumuman. Jadi Rabu ini andai kata CPI-nya sekitar 9% ya, atau 91, itu market akan lebih merah lagi kayaknya gitu ya. Jadi kita lihatlah apa ininya, bukan saya saya kan cuma analisa market, bukan berarti saya berdoa jadi market bearish. Ini pergolakan market, kadang banyak yang ngaco juga nggak ini, saya ini kan dipikir saya doa-doa berharap, bukan, kita ini analisa, ini market begini, dia akan begini. Kira-kira itu kan prediksi, bisa benar, bisa enggak. Ya, itu kembali kepada Anda sendiri. Nah, ya kan, buat saya yang saya yakin di analisa saya standby, saya hold, saya punya ini, karena apa? Ya itu intinya, nanti dia banting ke bawah, saya nggak ada sangkut, tinggal saya TP, saya serok koin murah. Itu aja strategi saya, simple. Bukan saya harap nanti ini, saya juga nanti akan begitu dapat barang murah, saya juga akan berharap dia bull terbang lagi kan. Tapi kan momennya, waktunya kapan. Nah, saya ajarkan sadis, sabar dan disiplin. Banyak ya namanya orang Indo, nggak ada sabarnya kan, susah, apalagi disiplin. Maka sulit untuk ngucapinnya gampang, untuk suruh orang Indo lakukan itu sulit gitu ya. Beda kami ya, apalagi udah di Jepang, orang di Jepang itu udah dari kecil dididik disiplin gitu, jadi biasa kita mendisiplinkan diri gitu ya. Saya juga latih diri gitu, dulunya juga ya basic dari Indo kan, awalnya nggak ini ya, harus ikuti ini gitu kan, akhirnya itulah training mental, training diri kita sendiri gitu ya kan. Jadi nggak banyak yang saya sampaikan. Kalau saya lihat ini mungkin karena dia andai kata kita lihatlah malam ini terakhir juga BTC conference, biasanya kadang habis nutup juga ada buangan, kita nggak tahu ya kan. Eh, kita lihatlah terus besok Senin paginya, weekly-nya tutup di mana ya kan. Tapi yang ininya udah jelas, market sekarang juga orang lebih inilah, apalagi dengan kondisi inflasi yang makin melonjak, bukan aja ini ya, Amerika, Eropa juga begitu, ya kan, Jermani melambung inflasinya, jadi itu kan ada korelasinya juga ekonomi, ya kan. ECB sama Fed itu pasti ada saling ini. ECB juga kemarin saya baca berita kemarin juga udah mau naikkan lagi dia punya interest rate ya, suku bunganya mau dinaikkan lagi gitu. Sedangkan pelaku pasar sekarang, stock market ini itu agak takut ini, maka ini kan kelihatan pada buang barang 2 hari ini semenjak si Lael Bernard ini ngomong, karena kalau dilakukan quantitative tightening, ya udah jelas itu udah dikasih tahu berapa, udah ada nominalnya gitu ya. Jadi makanya di situ mereka udah buang barang karena keuangan mengetat gitu ya, harus balik balik. Ya kita lihatlah ini gimana. Yang jelasnya
ekonomi tidak baik-baik saja, di Sri Lanka juga lebih parah lagi, ya kan? Eh, jadi kita nggak tahu juga lagi yang dibahas BlackRock aja sudah umumkan hati-hati eh, krisis pangan gitu ya. Jadi buat kalian juga yang ini tinggal di desa-desa, bagus tanam-tanemin aja tanah yang ada juga ditanamin gitu, hidroponik atau apa ya kan? Karena banyak gagal panen, cuaca, climate change gitu, banyak faktor ya. Itu aja weekend santai sekarang ini pada merah ya kan. Ini bukan merah loh, ini orange. Tadi saya keluar pagi ya. Ini pulang belum ganti apa-apa karena saya buru waktu, karena saya nyampe rumah tadi udah hampir jam 3 gitu ya. Ini makanya saya buru-buru ini buat simple aja video, sekedar tegur sapa dan kasih ini satu apa yang saya tunggu. Mungkin ya lihatlah dia mungkin masih ada tekanan ke bawah lagi kalau kita lihat beberapa ininya candle juga gitu ya. Buat Cuan Army yang kemarin engine ada beberapa yang ikut dapat dikit ya, tipis-tipis, cuan tipis juga lumayan lah, good lah ya. Tapi hari ini saya lihat nggak ada yang bisa ini, agak hati-hati, nggak berani, istirahat lah, weekend istirahat, spend your time. Buat Muslim, para Cuan Army yang sedang melakukan ibadah puasanya, strong terus, jangan pernah batal, keep sampai selesai, sampai di hari kemenangan di Idul Fitri nanti ya. Kita doa supaya kalian tetap kuat, nahan segala, bukan hanya nahan lapar, tapi nahan emosi, hawa nafsu, ya kan, segala hal, selalu stay positif. Kiranya buat para saudara muslim yang ada di Indo, ibadah dan puasanya berjalan lancar. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.